Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah, NPM 20.12.5197. Yang terhormat kepada Ibu Mardiah selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang hadis ahad. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis ahad. Kata ahad berarti satu. Khabar al-wahid adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang. Menurut istilah ilmu hadis ahad berarti hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Menurut Hasbi As-Siddiqi mengatakan hadis ahad ialah hadis yang jumlah periwayatnya tidak sampai kepada batas mutawatir, walaupun jumlah periwayatnya lebih dari satu orang. Berdasarkan jumlah sanad, hadis ahad terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur memiliki arti kata yang terkenal. Berdasarkan arti kata ini, di antara ulama ada yang memasukkan ke dalam hadis masyhur segala hadis yang populer dalam masyarakat, meskipun tidak mempunyai sanad sama sekali, dengan tanpa membedakan apakah memenuhi kualitas sahih ataupun dhaif. Contoh hadis masyhur yang sahih, azalatu minas syaitan, artinya tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan. Yang kedua adalah hadis aziz. Hadis aziz ialah hadis yang rentetan periwayatnya terdiri dari 2 orang atau pada satu tingkat, tabakat, terdiri dari 2 orang. Sebagian yang lain mengatakan hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh dari 2 orang kepada 2 orang pada tiap tingkatan tabakatnya. Contoh hadis aziz, ma rawahu Bukhari anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi mina walidihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang kamu sehingga aku lebih dicintai dari orang tua dan anaknya. Hadis gharib terbagi menjadi 2. Yang pertama, gharib mutlak. Hadis gharib mutlak adalah hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatnya pada asal sanad. Contoh hadis gharib mutlak, innama a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung pada niat. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab di tingkat sahabat. Yang kedua, gharib nisbi. Hadis gharib nisbi ialah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanad perawi pada tingkat sahabat. Namun di pertengahan sanadnya terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri atau satu orang. Contoh hadis gharib nisbi, ma rawahu Malik an-Zuhri an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Makkah wa ala ra'usihi mighfar. Hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Al-Zuhri dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dan di atas kepalanya terdapat al-mighfar, alat penutup atau penutup kepala. Hadis Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini hanya Malik sendiri yang menerima hadis tersebut dari Al-Zuhri. Kedudukan hadis ahad dalam berhujjah menurut beberapa imam. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menerima hadis ahad dengan menetapkan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, riwayatnya tidak menyalahi riwayatnya. Yang kedua, riwayatnya tidak menyangkut soal yang umum. Yang ketiga, riwayatnya tidak menyalahi qiyas. Pada prinsip Abu Hanifah menetapkan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, menerima sunnah jika datang dari orang yang terpercaya, menerima hadis ahad sesudah Al-Quran. Jika hadis ahad tidak bertentangan dengan kaedah yang telah diijma'i oleh ulama, tidak termasuk soal yang umum dan tidak menyalahi qiyas. Yang kedua, Imam Malik bin Anas. Untuk hadis ahad, ulama-ulama Malikiyah tidak mengamalkannya bila bertentangan dengan amalan-amalan atau uruf ulama-ulama Madinah.
Mengingat ada pandangan yang mengatakan amalan-amalan ulama Madinah sama dengan riwayatnya. Pada intinya, Imam Malik membina hukum-hukum Islam dengan berdasarkan Al-Quran sebagai sumber pembinaan yang pertama. Kemudian, sunnah sebagai pembinaan yang kedua. Dalam hal hadis, Imam Malik menerima hadis masyhur, hadis mursal dan hadis mutawatir, serta hadis ahad. Sementara khusus hadis ahad, Imam Malik memberi syarat yaitu tidak bertentangan dengan amalan-amalan ulama Madinah. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memakai ijma, qaul sahabat, dan qiyas dengan merujuk pada kedua sumber ajaran Islam. Selanjutnya, Imam Syafi'i menerima hadis ahad sebagai hujjah dengan syarat harus dari periwayat yang dapat dipercaya dan memenuhi kriteria tam al-dobit. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis ahad hanya dapat digunakan dalam bidang amali atau pengamalan dan tidak boleh digunakan dalam bidang i'tiqadi atau akidah. Akan tetapi Imam Ahmad bin Hambal menggunakan hadis ahad dalam kedua bidang tersebut, baik itu amali maupun i'tiqadi. Imam Ahmad bin Hambal berhujjah dengan hadis mutawatir, hadis ahad, hadis mursal, dan hadis dhaif. Bahkan ia mendahulukan hadis dhaif daripada qiyas. Kesimpulan dari penjelasan yang saya sampaikan tersebut, hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir atau tidak memenuhi syarat mutawatir dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Adapun kehujahan hadis ahad menurut para imam yang empat tadi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal menerima hadis ahad sebagai hujjah dengan syarat-syarat tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.